Baik, kita mulai ya. Sudah siap semua ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Suara saya sudah cukup jelas didengar? Iya, Pak. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera saudara sekalian. Sore atau malam hari ini kita akan lihat dulu yang pertama tentang pekerjaan Anda daftar pustaka ya. Ada beberapa pekerjaan yang kita coba untuk melihat ya apakah sudah sesuai dengan yang kita bicarakan minggu yang lalu ataukah masih ada catatan sama. Kemudian nanti selesai mereview beberapa pekerjaan Anda, nanti kita akan melanjutkan dengan satu materi lagi, yaitu penulisan kutipan ya. Sebagai kelanjutan dari penulisan daftar pustaka, kita akan bicarakan teknik penulisan kutipan. Jadi dua tema itu, daftar pustaka dan penulisan kutipan, itu merupakan dua hal yang bisa kita gunakan untuk menghindari tindakan plagiarisme. Jadi setiap kali kita mengutip, kalau sudah kita sebutkan sumbernya, ya, maka kita sudah terbebas dari tindakan plagiarisme. Ya. Jadi sumber kutipan itu kita sebutkan atau kita cantumkan di dalam naskah, ya, sebelum atau setelah teks kutipan, ya. Kemudian sumber kutipan itu akan kita telusuri di daftar pustaka, ya. Di daftar pustaka, karena di dalam kutipan itu yang ditulis hanya nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman. Nah, sementara pustakanya yang mana itu tidak terdapat di dalam teks itu, tetapi terdapat di dalam daftar pustaka. Sehingga teknik penulisan kutipan dan teknik penulisan daftar pustaka itu merupakan dua hal yang saling berhubungan yang bisa kita gunakan untuk menghindari tindakan plagiarisme. Nah, baik. Jadi yang pertama kita akan melihat beberapa pekerjaan Anda, ya. Jadi ini saya acak saja, saya usahakan setiap golongan ya, golongan A, B, C, D dan golongan internasional ya, ada 5 golongan. Tapi yang B kelihatannya saya tidak berhasil membuka filenya ya. Kelihatannya yang B tidak ada, belum berhasil saya buka, tapi tidak apa-apa. Yang penting apa? Anda nanti sudah memahami tentang mana penulisan yang benar dan mana penulisan yang perlu pembetulan. Ya. Jadi tugasnya minggu yang lalu adalah mencari daftar pustaka yang berupa buku, kemudian yang berupa artikel jurnal, kemudian yang berupa buku kumpulan artikel, kemudian yang berupa tulisan di koran, dan jenis pustaka lain. Nah, ini salah satu yang pertama yang kita lihat, ya, yang kita coba untuk bicarakan di sini. Tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Jadi, apakah Anda mendengar suara azan? Mendengar, Pak. Itu kita berhenti sebentar ya. Akan panggilan soal bisa.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah daftar pustaka yang berasal dari buku. Ya. Jadi yang saya minta adalah yang pertama Anda mengcopy bagian dari buku itu yang memberikan informasi tentang unsur-unsur yang harus ditulis di dalam daftar pustaka. Ya. Jadi kalau buku yang unsur yang kita perlukan adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku, ya, kemudian kota penerbit dan nama penerbit. Jadi ada 5 unsur itu. Nah, yang Anda copy di sini judulnya sudah ada di sini, buku pintar programmer pemula PHP. Yang lainnya ini jelas terlihat ya, mungkin ini nama penerbit atau bukan, tidak jelas ya. Jadi sebenarnya dari yang Anda copy ini hanya informasi tentang judul ya, informasi tentang judul. Jadi tentang nama penulis, tahun terbit, kota penerbit, dan nama penerbitnya kita belum menemukan di sini ya. Jadi dengan demikian kita tidak bisa mengecek ya apakah yang Anda tulis ini sudah benar ataukah ada yang perlu dibetulkan. Ya. Tapi oke lah ya. Jadi dari sisi informasinya mungkin masih ada kekurangan itu, tapi dari sisi teknik penulisan daftar pustakanya ini bisa kita cermati di sini ya. Mestinya penulisannya itu adalah dimulai dari margin kiri ya. Margin kiri, jadi di sini ya, kemudian kadir A ya, kadir koma A. Jadi ini mungkin mestinya namanya adalah A apa, singkatan apa begitu, kemudian kadir ya. Jadi kadir ini nama belakangnya. Nah, kemudian tahun 2013, kemudian judulnya karena ini buku ditulis dengan title case dicetak miring, kemudian mestinya kota penerbit dulu, baru kemudian nama penerbit ya. Jadi Yogyakarta ini mestinya di depan ya, kemudian baru nama penerbitnya Mediacom. Nah, kemudian dari setiap unsur ini dipisahkan oleh tanda titik ya, bukan tanda koma ya. Jadi antara nama dengan tahun terbit itu dipisahkan dengan titik ya, karena di sini sudah ada titik ya. Karena di sini sudah ada titik, maka cukup menggunakan satu titik ini ya. Kemudian antara tahun dengan judul buku juga titik ya. Kemudian antara judul buku dengan kota penerbit ya, itu dipisahkan dengan tanda titik juga. Kemudian antara kota penerbit dengan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2 ya, spasi. Titik 2 spasi. Nah, jadi penulisannya yang benar adalah demikian ya. Oh, ini bukan koma ya, tapi titik ya. Ini ya. Jadi kadir A tahun 2013, judul buku pintar programmer pemula PHP ya. Kemudian Yogyakarta Mediacom. Nah, seperti ini. Dan ini mestinya dimulai dari margin kiri ya. Jadi kalau marginnya di mana? Margin di sini ya. Jadi karena marginnya di sini ya, margin kirinya di sini, maka ya harus dimulai dari sini. Ya. Harus dimulai dari margin kiri. Oke. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang ditulis ya ada judul dan nama penulis ya, judul dan nama penulis ya, tahun terbit ya, kemudian kota penerbit dan nama penerbit belum kita temukan ya. Oke, jadi coba kita betulkan ya.
Jadi ini namanya Ahmad Dharma Kasman ya. Jadi nama belakangnya adalah Kasman, kemudian Ahmad Dharma disingkat A titik D titik A titik D titik. Seperti ini. Kasman A titik D titik. Nah, komanya kita hapus, kemudian ini koma kita ganti titik juga. Kemudian judulnya kolaborasi dahsyat Android dengan ya sudah betul dengan ya dengan huruf kecil, kemudian PHP dan misol ya, PHP dan MySQL ya, SQL ya. Oke. Nah, kemudian ini juga titik lagi. Kemudian Yogyakarta itu mendahului. Ya. Jakarta titik 2 Lokomedia. Ya. Kemudian nama penerbitnya, kemudian titik ya. Dan jangan lupa kalau dalam satu pustaka itu lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya itu masuk 5 strip. Ya. Masuk 5 strip. Kemudian jarak spasinya, spasi antar baris ini 1 spasi. Ya. 1 spasi. Oke. Ini buku yang kedua. Sudah kita betulkan. Kemudian ini masih buku juga ya. Masih buku juga ya. Jadi nah informasi judul kemudian nama penulisnya tidak jelas ya. Oke, baik. Jadi kita hanya bisa mendapatkan Salamba 4. Salamba 4. Oh, ini nama penerbitnya di sini. Ada Salamba 4 ini ya. Salamba 4. Mungkin begitu ya. Walaupun kurang jelas ya. Salamba 4 ya. Nah, kemudian iya, tidak jelas ya. Ini apakah nama penulis atau tidak jelas ya. Nah, oke. Begini kan? Wah, ini sudah benar ini. Ya, diakhiri dengan titik ya. Ini kemudian titik juga. Kemudian dasar-dasar ekonotromika ya. Oh, ini buku terjemahan ya. Buku terjemahan Mangunsong ya. RC ya. Kemudian nah yang seperti ini kemarin tidak ada di dalam panduan ya, di dalam panduan tidak ada. Jadi di sini kita boleh menyertakan dengan inisiatif kita sendiri ya. Jadi bisa ditulis dengan terjemahan Mangunsong RC ya, kemudian kota penerbit Jakarta, kemudian Salamba 4. Buku 2 dan edisi ini kalau memang ini mau ditambahkan, jadi ini sifatnya opsional. Ya, ini pada umumnya diletakkan di sini. Edisi kelima ya, kalau memang ini mau ditambahkan. Edisi kelima ya, kemudian buku 2 ini berarti mestinya menjadi bagian dari judul buku ya. Judul buku. Jadi bisa dituliskan kalau memang ini mau ditulis ya. Tapi ini sifatnya opsional. Ya, buku 2 dan edisi itu. Jadi bisa kita tulis buku 2 ya. Oh, karena ini bagian dari judul, maka ini harus kita miring. Ya. Dasar-dasar ekonotromika, ya, buku 2, kemudian edisi 5, ini opsional, kemudian terjemahan Mangunsong, ya, ini boleh kita tuliskan juga, ya, kemudian Jakarta, Salamba 4, titik. Kemudian karena ini 2 baris, maka baris kedua ini masuk 5 strip ya. Oke, saya kira sudah betul. Ya, sudah betul. Oke. Kemudian artikel jurnal ya, artikel jurnal ya.
Ini nama jurnalnya Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume 11, nomor 11 apa nomor 1 ya? Oh, volume 1 nomor 1 ya. Volume 1 nomor 1 tahun 2014 ya, halaman 1 sampai 54. Nah, halaman 1 sampai 54 ini sebenarnya ini tidak jelas di sini apakah jurnal ini secara keseluruhan halamannya hanya 54 ataukah ini hanya, tapi ini ya mungkin jurnal ini secara keseluruhan hanya 54 halaman ya, karena kalau sebuah artikel 54 halaman itu biasanya terlalu panjang ya. Oke, baik. Jadi ini kita tidak mendapatkan judul artikel dan analis artikelnya ya, sehingga kita tidak bisa mengecek ya apakah namanya memang ini ya, tapi kita percaya saja pada yang membuat ini ya, Darmawan D. titik ya, karena ini ada 2 nama kita tambahkan dan, kemudian Fauzi, ini spasinya. Nah, ini yang seperti ini juga harus teliti ya, jangan sampai kemudian terlalu banyak spasinya ya. Ini ya, dan ini kok ada nama penerbitnya ya, jadi ini mestinya nama jurnal ya. Jadi kalau itu artikel jurnal ya, jadi nama penulisnya sama penulisannya seperti itu, kemudian tahun terbit jurnal itu tadi ini 2014. Maaf, saya salah ya. Saya salah ya. Ini mestinya untuk yang di atasnya ya. Untuk yang di atasnya. Jadi mestinya yang ini. Nah, jadi ini nama penulisnya, ada 2 penulis ya, kemudian Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, betul kan? Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, tahunnya 2014 ya, tahunnya 2014. Berarti di sini hanya harus 2014. Kemudian kalau memang ini judul artikelnya, ya berarti sudah benar ditulis dengan cetak tegak, tapi title case ya, sehingga kalau title case itu ini harus kapital atau kecil? Halo? Kecil, Pak. Kecil, karena ini adalah depan ya, jadi depan kata sambung title case Dalam ditulis huruf kecil ya. Ini sebagai sudah benar, kemudian dan sudah benar ya. Algoritma kriptografi triple S dan steganografi LSB ya, sebagai hubungan dalam keamanan data. Kemudian Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dicetak miring benar ya. Kemudian volumenya volume 1 nomor 1 ya, volume betul kan? Betul ya? Volume 1 nomor 1. Volume 1. Iya, Pak. Tuh, berarti ini 1, di sini juga 1-nya. Jadi Anda ingat penulisan volume, nomor, dan halaman ada 3 cara ya. Ada 3 cara penulisan volume, nomor, dan halaman. Salah satu caranya adalah ini ya. Jadi vol ya, vol 1, kemudian garis miring, angka berikutnya ini adalah nomor. Ya. Nomor itu atau edisi. Ya. Ini nomor atau edisi?
nomor ya, di sini nomor ya. Di nomor dengan edisi sama ya. Kemudian halaman ya. Halaman kalau itu singkatan berarti di titik ya. Nah, halamannya kalau di sini hanya 1 sampai 54 mestinya kalau ini berapa nomornya mungkin bisa halaman 1 sampai 4 kalau itu artikel pertama ya. Nah, 1 sampai 6. Ya, tanpa spasi. Nah, seperti ini. Oke, dan baris kedua dan ketiga masuk 5 ketika. Oke, sudah betul ya? Sudah? Ini tadi kok hilang? 1 sampai 6. Oke. Bisa diikuti ini? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Anda ingat ya, ingat panduannya kemarin ya, pedoman penulisan daftar pustakanya ya, jadi seperti ini ya. Kemudian yang ini, oh ini jurnal juga ya, jurnal, nama jurnal pengembangan teknologi informasi dan komputer, kemudian volume 1 nomor 1, tahunnya 2017 ya, tetapi kita tidak bisa mengetahui nama penulis, kemudian judul artikel di sini tidak kita ketahui. Nah, kita menggunakan apa yang ditulis oleh teman Anda ini. Ya, jadi ini mestinya nama penulis artikel ya, nama penulis artikel. Kemudian tahunnya mestinya tahun ini. Tahun jurnalnya ini 2017 ya, 2017. Nah, ini angka dari mana ini ya? 2013 ini, 2017. Kemudian informasi dan manajemen. Ini kelihatannya tidak sesuai ya dengan yang ditulis di sini ya. Tidak sesuai ya. Jadi ya sesuai ya. Baik, kita lewati saja ini. Ya, ini kok ada kota penerbit dan nama penerbit, dan kemudian ini fontnya harus sama ya. Fontnya kalau untuk karya tulis ilmiah itu ya Times New Roman, kemudian size-nya atau ukurannya 12. Times New Roman 12. Oke, kita lewati yang itu. Ya, kemudian ini yang koran ya, koran. Nah, koran ini adalah berita ini ya, pesan Kapolres Eka yang diikuti perkembangan zaman gunakan teknologi IT ya. Nah, Anda masih ingat kalau itu bukan artikel, penulisannya bagaimana? Ada yang ingat? Apakah ada judul? Nah, kemudian ada nomor ini. Halo? Halo? Ada yang ingat? Halo? Saya masih bicara dengan Anda ini? Iya, Pak. Ya, masih ya? Jangan-jangan saya bicara sendiri ini ya. Jadi karena Iya. ini berita ya, jadi seperti kemarin saya jelaskan, kalau itu koran ya, koran atau surat kabar ya, yang ditulis seperti apa penulisan artikel jurnal itu adalah artikel yang ada di koran ya. Kalau itu rubrik berita itu pada umumnya tidak ada nama penulisnya ya, tidak ada nama penulisnya, karena ini kan berita itu biasanya dikumpulkan oleh reporter, kemudian reporter itu menulis draftnya, draft beritanya, kemudian diserahkan pada
bagian yang di dalam yang bertugas untuk mengedit. Koran, kita cukup menuliskannya dengan nama korannya, ya. Suara Media Nasional, ya. Kemudian dicetak tegak atau miring? Halo, ada yang ingat? Dicetak tegak apa miring? Ya, dicetak miring. Dicetak miring ya? Ingat saya dicetak miring. Wah, saya jadi lupa-lupa ingat juga ya. Oke, ingat saya cetak miring ya. Tapi nanti kita cek lagi ya. Nah, kemudian tahunnya di sini mestinya ada tahun 2013 ini. Di sini ada tahunnya 2013. Anda bisa melihat 2013 ya. Kemudian oh, bukan hanya tahun tapi tanggal terbitnya ya, tanggal terbitnya. Oh, ini 2013 ini nomor AHU-nya itu bukan nomor Kalau di berita edisinya. ada 2020, Pak. Yang ini 2020 ya? Oke, itu yang barusan di sampingnya gambar ada tahun 2020, Pak. Oh, begitu ya. Ya, ini berarti tanggal bulannya. Bulan 3 tanggal 30, hari Selasa itu, Pak. Oh, hari Selasa ya. 30 Maret Oke, Pak. 2020. Nah, kemudian ditambahkan dengan nomor halaman. Nah, berita ini ada di halaman berapa? Ada info halamannya? Tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Oke lah. Taruhlah misalnya halaman 6 ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau itu berita koran ya caranya menuliskan seperti ini. Ya, kemudian ya besar ini. Oh ya karena besar ya. Saya besarkan menjadi 210. Oke, baik. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Nanti dipastikan. Ini ingat saya dicetak miring ya. Ingat saya cetak miring. Saya jarang menggunakan media koran itu jadi lupa cara menuliskan. Tapi ingat saya dicetak miring. Oke. Kemudian ini masih berita koran juga. Ya. Nah, berarti caranya sama dengan di atas ya. Ini Lampung Pos. Lampung Pos. Bintang Pelajar ini nama apa ini? Korannya Lampung Pos atau Bintang Pelajar? Halo? Lampung Pos ya. Jadi nama korannya Lampung Pos. Kemudian tanggal kalau tidak salah ini 18 Juni 2017 ya. 18 Juni 2017. Ya, kemudian nomor halamannya tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Jadi dengan demikian caranya menuliskan ya Lampung Pos. Lampung Pos. Ya, kemudian tanggal 18 Juni 2017. Kemudian halaman ya taruhlah oh ini halaman 4 ini ya, halaman 4 ini. Di sini ada halaman 4. Nah, begitu. Kemudian Lampung Posnya ada T-nya ya, Lampung Pos. Nah, ini harus persis ya. Lampung Pos. Kemudian cetak miring. Nah, seperti ini. Ya, kalau itu berita koran atau rubrik di koran yang bukan jurnal, yang bukan artikel ya, yang bukan artikel caranya menulis seperti ini.
Oke, ini apa ini? Film ya, ini film. Ditulis itu nama direktornya ya, atau sutradaranya ya. Sutradaranya David Fincher ya, direktor, kemudian tahunnya 2010 ya. Oke, baca di sini tapi barangkali memang 2010 ya. 2010 kemudian judul filmnya You don't get to a million friends without making a few enemies. Ya, The Social Network. Nah, ini judulnya yang mana? Ya, perkiraan saya judulnya adalah yang ini. Ya. You don't get to 500 million friends without making a few enemies. Ya. Anda tidak dapat memperoleh 500 apa nih? Juta ya. Million itu juta ya. Juta teman tanpa membuat atau mempunyai ya, beberapa musuh ya, beberapa musuh. Oke. Jadi berarti Permisi, Pak. Itu memang judul filmnya The Social Network. oh, judul filmnya ya, The Iya. Social Network. Yang ini berarti semacam apa itu? Ucapan atau pernyataan dari apa ini? Dari pemainnya ya atau aktornya ya. Oke, Iya, kalau mungkin, memang Pak. judulnya seperti itu ya, The Network, judulnya seperti itu. Kemudian film sudah betul. Nah, kemudian di sini kalau bisa dicarikan production house-nya. Ya, jadi yang mengerjakan pekerjaan ini. Ya. Jadi mestinya di sini ada. Ya. Jadi ini yang mengerjakan prosesnya sampai dengan ini film ini dipublikasikan itu yang mengerjakan itu production house yang mana atau studio yang mana atau semacam itu ya, semacam itu. Jadi sampai di sini ini sudah benar ya. Jadi ini sutradaranya, kemudian tahun, kemudian judulnya, cetak miring, kemudian sentence case ya, sentence case ya. Jadi hanya huruf pertama saja yang huruf kapital ya. Kemudian ini jenis jenis pustakanya ya, atau jenis sumber rujukannya. Kemudian kalau bisa di sini disertakan dengan studio yang mengerjakan film ini. Oke. Kemudian ini apa ini? Film juga ya. Film juga ya. Nah, ini mestinya ditekan dengan direktor ya. Direktor. Nah, kemudian tahunnya 2012. Oke. Kita ikuti saja yang teman Anda mengerjakan ini. Barangkali ada informasi tahun 2012 di sini ya, tidak terbaca. Kemudian We Are Legend ya, The Story of. Nah, ini ya betul. Di judul filmnya sudah betul. Ya, kemudian ini jenis sumber rujukannya. Kemudian di sini perlu ditambahkan dengan studionya. Oke. Iya, ini mestinya studionya ini mestinya ya, tapi di sini tidak terbaca ya. Kayak ini masih film ya, jadi kurang lebih sama cara mengerjakan dengan yang di atas. Oke, begitu kita coba lihat lagi ya. Coba saya carikan barangkali yang lebih banyak betulnya ya, lebih banyak betul. Sebentar. Coba yang ini ya.
Wah, ini bukunya sama ya, bukunya tidak lengkap. Sebentar saya lihat dulu yang lainnya. Ini tidak ada fotonya bahkan. Ya. Daftar pustaka. Ya, rata-rata bukunya sama seperti itu, tidak memuat tahun terbit. Nah, tapi ini artikelnya informasinya lebih lengkap. Saya pakai yang ini dulu. Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Anda membaca di sini artikel jurnal ya? Anda baca itu? Ya. Berarti saya stop share dulu. Barangkali saya salah ya. Mana tadi? Oh, salah lagi. Bentar. Karena itu. Punyaan siapa barusan? Oh. Nah, ini ya. Baik. Oke, kita lihat kalau bukunya masih sama ya. Tidak ada tidak ada nama penerbit dan kota penerbitnya. Baik. Nah, ini mestinya Anda bisa membetulkan ya. Mana yang pertama? Dari namanya bagaimana betulnya? DD-nya disingkat, Pak. Ya, disingkat, oke. DD-nya disingkat. Oke, begini. Kemudian tahunnya kita ikuti saja. Kemudian judulnya, bagaimana judulnya? Ini ada informasi judulnya, instalasi dan konfigurasi jaringan komputer. Ya. Apa yang perlu diperbaiki? Konfigurasi jaringan itu, Pak, yang kapital. Harus kapital ya. Diawali huruf kapital, betul ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kan ini kan title case ya, title case. Jadi setiap kata diawali dengan huruf kapital, kecuali kata sambung dan kata depan. Ya, seperti ini. Kemudian kota penerbitnya tidak ada ya. Ya sudah, kita ikuti saja Bandung. Kemudian titik 2, informatika Bandung. Informatika Bandung. Ya. Ini kita tidak bisa membetulkan atau menyalahkan ya yang ini ya, nama penerbitnya ini ya. Apakah betul informatika Bandung ataukah informatika saja ya. Jadi kita ikuti saja yang ditulis oleh teman Anda ini ya. Baik, ini spasinya coba kita lihat berapa spasinya. 1,15 ya. Jadi ini mestinya spasi tunggal, before afternya 0 ya. Oh, before afternya berapa kemarin saya sarankan, 9 atau 10? Oke, kita pakai 10 saja ya. Kita pakai 10. Artinya setiap kali di enter, maka itu kemudian jarak spasinya menjadi 1,5 ya. Jadi begini, karena ini tidak enter berarti ini masih 1 spasi, kemudian begitu kita enter maka akan muncul jarak spasi 1,5. Ini kurang lebih 1,5 ya. Coba kita lihat, sudah betul? Ya 10. Ya, 10. Jadi kelihatannya lebih lebar karena ini saya perbesar 170 ya, 170. Jadi, seperti ini. Oke.
ini Anda bisa melihat dari sini ke sini, ya ini 1,5 spasi, dari sini ke sini 1 spasi. Tapi kesannya lebih lebar ya. Kesannya lebih lebar. Coba saya cek lagi ya. Ya sudah betul. Kalau misalnya ini 9, saya biasa menggunakan 10 ya. Jadi ininya single ya. Kemudian vivonya 0, kemudian afternya 9 ya. Ya mungkin segini ya. Ya. Oke, baik. Jadi itu untuk judul buku ya, untuk buku ya. Kemudian ini ya kembali tidak ada informasi apa nama penerbit dan tahun terbitnya. Cetakan ke-7 ini di sini juga tidak ada, tapi mestinya di halaman dalam ada ya. Nah, ini ada gelar ya dalam daftar pustaka, semua gelar itu tidak ditulis ya. Kemudian tahunnya kita ikuti saja 2007. Kemudian pengetahuan dasar ilmu komputer ya judulnya. Cetakan 7 ini kita ikuti saja. Kemudian Bandung ya ini kita ikuti juga ya. Kita tidak bisa mengecek. CV Irama Widya atau Irama Widya ini juga kita tidak bisa ngecek ya. Nah, baik. Jadi ini baris kedua ini, oke. Apa yang masih salah kira-kira? Ada 2 kesalahan. Anda bisa melihat? Ayo. CV itu biasanya diakhiri titik atau tidak? Tidak. Tidak, karena singkatan huruf besar ya. Tidak ada titik. Ada lagi, satu lagi. Mana? Titik 2, ini sebelum titik 2 ada spasi atau tidak? Tidak ada. Tidak. Tidak ya. Jadi sampai di sini nih kita harus teliti ya, karena Tidak, Pak. pada umumnya semua penulis dan pembaca yang memang mempunyai perhatian yang cukup ya itu biasanya memperhatikan hal seperti ini ya. Jadi orang-orang yang punya kegemaran membaca buku ya itu hal seperti ini akan menjadi perhatian pertama karena ini akan memberikan kesan ya, kesan pertama sebelum baca keseluruhan buku itu. Apakah hal-hal ya, kecil seperti ini menjadi perhatian penulis atau tidak ya? Karena ini menjadi perhatian penulis ya kesannya menjadi bagus ya. Oh, ini kesannya penulis itu teliti dalam penggunaan bahasa ya, seperti itu. Maka itu akan mendorong pembaca untuk termotivasi untuk membaca buku itu ya. Jadi psikologi pembacaannya seperti itu ya, psikologinya. Oke, baik. Ini artikel apa? Tidak ya, kalau dari judulnya ini kelihatannya buku. Buku, jadi ini buku kumpulan artikel ya. Buku kumpulan artikel, tetapi kalau dilihat dari namanya di sini, ini kelihatannya semua artikel yang ada di dalamnya ini ditulis oleh Muhammad Yaumi, MHUM MA, ya, kelihatannya. Ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ya, apakah ini buku kumpulan artikel oleh banyak orang ataukah oleh orang ini. Tapi perkiraan saya, ya, di halaman sampul itu ditulis seperti ini, perkiraan saya ini adalah satu-satunya penulis, ya, satu-satunya penulis. Karena kalau ini di dalamnya ada artikel yang ditulis oleh banyak orang, ya, pada umumnya di sini akan ditulis kalau ada nama penulis di sini adalah editor, ya, kemudian baru nama, biasanya seperti itu, ya. Tapi kalau di sini tidak ada kata editor, maka saya menganggap ini adalah satu-satunya penulis artikel-artikel yang ada di dalam buku ini.
Ya. Oke, baik. Jadi kalau memang seperti itu, maka ini masih merupakan buku, bukan kumpulan artikel ya. Buku bukan kumpulan artikel. Jadi untuk artikel oleh satu orang ini ya kita perlakukan ini sebagai sebuah buku, ya, sebagai sebuah buku, ya. Jadi dengan demikian ini adalah sebuah buku dan ditulis seperti halnya cara penulisan buku-buku di atas ini, ya, seperti ini. Ya. Karena kalau ini merupakan buku kumpulan artikel ya, di nama penulis ini adalah nama penulisnya bukan nama editornya. Kemudian ini ya, judulnya ini bukan judul buku ini, tetapi judul salah satu artikel yang memang kita gunakan sebagai sumber rujukan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, oke, baik itu kita lewati. Nah, ini yang saya bilang tadi informasinya lebih lengkap. Ya. Informasinya lebih lengkap. Jadi ada judul artikel, kemudian nama jurnal, nama penulis, ya, kemudian volume nomornya sayangnya tidak terbaca ya, karena volume nomor itu biasanya ada pada halaman sampul atau halaman dalam sampul ya, biasanya ada di situ. Oke, baik ya. Jadi di sini ada 3 penulis ya, Mungki Astiningrum dan siapa ini? Hanifuddin Subhi, kemudian Dike Almira Ramadiah. Ya, ada 3 penulis. Oke. Bagaimana penulisan nama penulisnya? Ada usulan? Mungkinnya itu Pak disingkat. Ya, disingkat ya. Oke. Mungkinnya disingkat. Nah, karena ini ada 3 penulis, maka di sini belum menggunakan kata dan, maka ini perlu titik dan koma. Ya, karena di antara nama penulis itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Jadi ini kan namanya kan Astiningrum M, ya, titik. Ya. Maka untuk memisahkan dengan penulis kedua, setelah titik ditulis dengan koma. Ya. Jadi ini sudah seperti ini. Kemudian keduanya bagaimana? Subi, koma, D Ya. titik H titik. Subi, koma, D titik H. Pakai koma atau tidak? Pakai, Pak. Nah, ini ya. Jadi kalau itu ejaan bahasa Indonesia, ya, kalau ejaan bahasa Indonesia, Anda bisa ingat kalau ada frasa yang terdiri atas 3 kata atau lebih, bukan frasa sih, ya, ada frasa yang unsurnya tiga unsur atau lebih. Jadi misalnya meja, kursi, dan almari. Meja, kursi, dan almari. Ya. Jadi meja, koma, kursi, koma, dan almari, ya, dan almari. Ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia ini tetap ada koma, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris Anda bisa melihat itu penulisan frasa dalam bahasa Inggris itu sebelum n itu tidak ada koma, ya. Ini mestinya dan ya karena bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau itu bahasa Indonesia ini di depan dan ini masih tetap ada koma. Tapi kalau itu bahasa Inggris di depan dan itu tidak ada koma, ya. Nah, kemudian nama ketiga sama ya dengan Subhi itu tadi ya. Jadi ini dibalik, kemudian koma, kemudian titik, ya. Kemudian Almira. Titik. Nah, kalau ini titiknya satu saja ya, karena ya 2 titik itu tidak boleh ya. Tapi kalau ini titik dan koma karena tanda yang berbeda, maka dua-duanya harus digunakan. Ya. Dua-duanya harus digunakan.
Nah, kita bisa berkomentar, wah itu tidak praktis, tidak macam-macam lah ya. Tapi inilah aturan yang ditetapkan ya dalam ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi kita di sini sifatnya hanya mengikuti pedoman ejaan apa itu POEB sekarang ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Jadi di sini kita hanya mengikuti saja. Oke, kemudian tahun di sini tahunnya sayangnya tidak ada ya, tahunnya tidak ada. Kemudian judulnya, nah ini baru, ini judul artikel ya, ini judul artikel, ini nama jurnalnya ya. Judul artikel pengembangan game Marina Ecosystem Hero menggunakan fuzzy logic. Nah, bagaimana penulisan judulnya? Ada catatan? Dicetak tegak atau cetak miring? Tegak. Cetak tegak ya. Cetak tegak. Ada yang perlu dicetak miring atau tidak? Jurnal Informatika Polinema. Oh ya, ini nama jurnalnya ya, dicetak miring ya. Cetak miring. Kalau judulnya ada yang perlu dicetak miring? Yang pakai bahasa Inggris. Inggris. Jadi Inggris. ini perlu kita pastikan apakah ini nama ataukah ini kata ya. Kalau ini nama maka tetap dicetak tegak ya, kalau ini nama ya. Tapi kalau ini sebuah kata ya, ini harus dicetak miring. Jadi apa itu kata misalnya kita akan nulis kata efektif ya, efektif ya. Bagaimana tulisannya? Ya. Begini ya dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini kan kata ya, bukan nama ya. Tapi kalau Marina Ecosystem, kalau ini sebuah nama ya, nama apapun itu, maka ini tetap kita cetak tegak ya. Seperti itu. Tapi kalau di dalamnya ini ada misalnya ada nama apa itu? Nama spesies ya. Nama spesies padi misalnya ya, nama spesies padi itu dicetak miring karena itu nama spesies padi. Tapi kalau ini nama apa ya? Nama game ya. Oh, judul game ini ya, pengembangan game Marina Ecosystem. Nah, ini di dalam pedoman EYP itu sebenarnya juga tidak terlalu jelas ya, karena itu kan pedoman umum ya. Pedoman umum ya. Di pedoman umum itu penjelasannya hanya nama-nama yang bukan bahasa Indonesia ya. Kata-kata yang bukan bahasa Indonesia itu harus dicetak miring ya, kata-kata yang bukan bahasa Indonesia. Tapi kalau itu sebuah nama, ingat saya itu tidak perlu dicetak miring ya. Tetapi kalau kata ya, kata itu bisa dicetak miring ya. Jadi nama-nama spesies itu masuk pada pengertian kata ya, itu bukan nama ya. Tapi kalau Marina Ecosystem Hero ini saya tidak bisa memastikan ya, apakah ini perlu dicetak miring ataukah dicetak tegak. Ya. Jadi dalam hal ini yang penting kita konsisten saja kalau itu nama yang bukan sejajar dengan, apalagi ini ditulis huruf kapital ya, ditulis huruf kapital. Karena kalau spesies padi misalnya, ingat saya kan tidak ditulis huruf kapital ya, diawali huruf kapital ya, tapi diawali huruf kecil ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini oke lah kita lewati saja ya. Jadi kita yang penting konsisten saja. Kalau memang di sini kita menggunakan cetak tegak, kita cetak tegak saja. Nah, yang pasti itu adalah kalau judul nama jurnalnya itu dicetak miring, ya, dicetak miring. Kemudian volume nomor ya, ini penulisannya seperti tadi itu ada 3 cara penulisan volume nomor, harus ada vol begini. Kalau memang mau dibuat seperti itu di sini kan garis miring ya, garis miring ya. Ada juga yang menuliskannya begini ya, ada juga cara penulisannya itu ya. Yang manapun yang Anda pilih, yang penting Anda konsisten ya dalam penulisannya. Kemudian ini nomor halamannya ini artikel itu kan pada umumnya lebih dari 1 halaman ya, pada umumnya. Jadi,
mestinya ini halaman 43 sampai taruhlah misalnya halaman 50 ya. Jadi 7 halaman misalnya seperti itu. Kemudian apalagi yang kurang? Ya, ini bisa menggunakan 9 atau 10. Ya. Kemudian ini spasi single. Kemudian rata kanan kiri. Ya. Rata kanan kiri. Apalagi yang kurang? Halo? Halo? Apa yang kurang? Baris kedua dan baris ke? Oh, pasti ya. Masuk 5. 5 strip ya. Nah, istilahnya saya tidak tahu istilah. Anda yang dari informatika, apa ini istilahnya? Masuk sekian ini. Ada istilahnya atau tidak? Ya, kalau tidak ada ya kita gunakan strip saja ya. Jadi yang penting kita paham ya bahwa yang dimaksudnya adalah 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4 strip, 5 strip ya. 5 strip ya. Ini pensi yang apa dipakai dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi kalau dulu masih menggunakan ketik manual itu yang jeglek-jeglek itu ya, itu maksudnya ini adalah 5 spasi atau ya 5 spasi ya, maksudnya 5 spasi ya. Itu kalau ketik manual itu. Tapi kalau ini kan karakter ya, setiap karakter ini kan panjangnya beda-beda ya. Antara A dengan S ini panjangnya beda, antara S dengan I ini panjangnya beda ya. Sehingga kalau kita katakan 5 karakter ini bisa beda-beda ya. Makanya kita gunakan penggaris ini ya, penggaris ini 5 strip ya. Jadi untuk apa mengawali paragraf dan untuk apa ini baris kedua dan ketiga daftar pustaka kita gunakan masuk 5 strip ya. Oke. Ya. Saya buka pertanyaan setelah ini selesai ya, satu ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Atau kalau ada pertanyaan silakan. Ya, barangkali kalau saya tunda nanti Anda lupa. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, lanjut. Ya. Ini jurnal, ya. Journal of Informatics and Technology, Informatics and Technology. Nomor 1 tahun 2012. Nah, ini halamannya disebutkan di sini. Jadi ada jurnal seperti itu. Ada jurnal yang jurnal, volume, nomor, tahun, bahkan halaman. Jadi ini halaman artikel. Ya. Halaman artikel ini. Nanti judul artikel lain halamannya ini juga beda ya. Jadi sampai di sini sama, volume 1 nomor 1 tahun 2012, tapi halamannya akan berbeda untuk setiap artikel ya. Meskipun Anda hanya mengcopy 1 halaman ini ya, Anda sudah mendapatkan semuanya, semua informasi sudah didapatkan ya. Jadi judul artikel, kemudian tahun terbitnya ya, kemudian nama penulisnya, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel ya. Nah, jurnal, ya, kemudian volume, nomor, halaman, sudah ada semuanya di halaman pertama setiap artikel. Ya. Ada memang seperti itu, tapi tidak selalu. Ya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan sebagai contoh yang bagus untuk mengecek ini, ya, mengecek penulisan daftar pustaka ini. Dimulai dari margin kiri, ya. Nama penulisnya saya perbesar dulu ya. Yusi Ardi Binarso, ya. Binarso, A, titik, Y, titik, koma. Ya, Y. Kebalik ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. YA ya. YA. Kemudian Sarwoko, Eko Adi Sarwoko. Jadi ini mestinya juga EA ya. EA.
kemudian dan Nurdin Bakhtiar ya, Bakhtiar N ya. Sebaiknya kita gunakan dan saja karena di situ ada dan ya. Dan Bakhtiar N ya. Kemudian tahun 2012 sudah sama di sini. Kemudian judulnya Pembangunan Sistem Informasi Alumni Berbasis Web pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Nah, bagaimana penulisan judulnya? Tegak. Ya, tidak tegak. Halo? Iya tuh Kak. Iya Pak. Ya, tidak tegak. Kemudian, apa yang salah lagi dari judul ini? Pada Ada. Nah, Ada. ya. Pakai huruf kecil. Nah, terus ada lagi? Sudah ya? Udah. Sudah, oke. Penulisan bagaimana? udah pakai Udah pakai kurung. Tanda kurung. 2012 gitu. 2012 ya. Nah, betul, 2012 ya. Kemudian nama jurnal Miring. miringnya Journal of Informatics and Technology. Ya, Informatics and Technology. Kemudian di titik ya. Titik atau koma? Titik. Titik. Volume. Iya, Pak. Vol ada titiknya atau tidak? Ada. Ada. Nomor ada titiknya atau tidak? Ada. Ada. Dan antara nomor dengan halaman dipisahkan oleh halo. Oh, tapi ini ditulis lengkap ya. Kalau lengkap itu kan begini. Ya, ditulis lengkap. Ya, karena ini volume, nomor, halaman. Kalau ditulis seperti di atas tadi, vol 1, kemudian garis miring 1, nah itu menggunakan titik 2. Ya, vol 1, nomor 1, kemudian titik 2. Tapi ini ditulis lengkap. Vol 1, no 1, ya. Jadi volume 1, nomor 1, halaman 72 sampai 84. Ya. Oke? Ada yang masih perlu dibetulkan? Halo? Atau tidak? Strip 5, Strip? Yang mana? baris kedua sama 3. Apa ya? Baris kedua masuk 5 strip. Ya. Coba kita lihat paragrafnya. Nah, ini lagi-lagi multiple ya, 1,15 ya. Jadi harus strip ya. Ini paling tidak 10. Oke. Cukup ya? Cukup. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Antara daftar pustaka yang satu dengan yang lainnya itu apakah ada jarak yang diperlukan, Lebih lebar. misalkan satu baris gitu, Pak? Oh ya. Antara daftar Jadi pustaka yang itu. coba ini kita copy ya. Atau ini aja, kita ambil yang ini ya. Yang ini kita taruh di sini. Ya. Nah ini, jadi misalnya ada 2 pustaka ini, ada 2 sumber rujukan ya. Jadi sumber rujukan yang pertama dengan sumber rujukan yang kedua. Ya, jadi ini kalau baris-baris satu pustaka itu spasi marginnya itu 1 spasi, spasi tunggal ya. Jadi 1 spasi ya. Sudah betul. Tapi kalau antara pustaka yang satu dan pustaka yang lain itu lebih lebar ya, jadi 1,5 spasi. Ya, jadi bukan menggunakan 2 kali enter ya, tapi itu juga bergantung pada pedoman tulisannya. Hanya kalau politeknik digunakan 2 kali enter ya. Jadi bukan seperti ini ya. Jadi tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini, tapi jadi kalau ini 2 kali ini kan spasi ganda ya, 2 spasi. Jadi
yang betul adalah dari sini ke sini itu adalah 1,5 spasi. Jadi sama dengan spasi antar baris di dalam naskah utama, ya, pendahuluan, ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu naskah utama itu jarak spasinya secara umum adalah 1,5. Nah, sama dengan itu jarak antara satu pustaka dengan pustaka yang lain ya itu juga 1,5. Nah, agar kemudian kita tidak setiap kali harus membuat 1,5, maka cara yang dilakukan adalah tadi membuat after, ya. Afternya itu 9 atau 10, ya. Ada yang menggunakan 9, ada yang menggunakan 10, ya. Nah, dengan cara seperti itu maka otomatis di enter itu akan menjadi lebih lebar, ya, lebih lebar menjadi 1,5 spasi antara pustaka itu dan pustaka yang lain. Mungkin itu yang dimaksudnya, yang ditanyakan. Betul begitu? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Pustaka yang lain, ini Nugroho Indrawan, ini apa ini? Ini buku kelihatannya, ya. Buku ini. Mengapa masuk pustaka yang lain? Oke, jadi ini menurut saya ini masih buku. Jadi cara penulisannya masih tetap cara penulisan buku, ya, nama penulis di balik disingkat, kemudian tahun, kemudian judul, kota penerbit, nama penerbit. Ya. Dimulai margin kiri, baris pertama dan kedua 1 spasi. Oke. Ini apa ini Anda? Buku? Buku ya? Tidak jelas ya. Tapi kelihatannya buku. Jadi kalau buku, buku e-book ya, e-book ya, e-book. E-book itu kalau di dalamnya di sini ada kota penerbit, nama penerbit, kita perlakukan sama dengan apa? Sama dengan buku yang tercetak ya, buku yang tercetak, dan ini berarti bisa kita tulis e-book ya kalau itu memang buku. Mengapa perlu kita tulis e-book? Karena seringkali ada peringatan ya dalam edisi e-booknya itu ya, peringatan dari penerbit ya bahwa nomor halaman ya, nomor halaman naskah antara e-book dengan yang cetak itu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Nah, maka kemudian perlu ditegaskan bahwa ini adalah e-book ya. Jadi agar kalau ada orang yang mengecek dari aslinya yang dicetak ya kemudian menemukan nomor halaman yang berbeda, maka bisa paham ya bahwa oh ini nomornya berbeda karena yang ini e-book, kemudian yang dia pegang itu adalah buku cetak ya, seperti itu. Maka ini di jenis bukunya perlu dituliskan dengan e-book untuk mengatasi hal seperti itu. Nah, kalau ini e-book maka ini perlu kota penerbit, nama penerbit ya, mestinya ada di dalamnya ya. Kemudian nama penerbit ya. Kemudian diakses ya. Bisa menggunakan Z2, misalnya diakses 9 Juni 2021 ya, ininya tidak usah ya, karena pada umumnya ini sudah bisa ya, sudah cukup digunakan untuk menelusur ya. Kalau itu e-book maka dengan kata kunci ini saja ya, ini biasanya sudah bisa muncul.
jadi tidak perlu tidak perlu situsnya. Ya. Oke, saya kira cukup ya untuk ini ya. Kita masih perlu bicarakan satu hal lagi. Ya. Tapi barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ada ya. Baik, kalau tidak ada, ini bisa kita akhiri pembicaraan untuk daftar pustaka. Ya. Jadi silakan nanti Anda baca lagi pedoman penulisan daftar pustaka itu, kemudian Anda Anda lihat apakah pekerjaan Anda sudah benar atau tidak. Ya. Tapi saya tidak memberi tugas pada Anda untuk membetulkan, ya, tidak, karena setelah ini nanti ke depan akan ada tugas-tugas yang lain. Nah, baik. Saya ingin bicarakan satu hal lagi, yaitu pedoman penulisan kutipan. Ya, pedoman penulisan kutipan. Nah, pedoman penulisan kutipan. Mana ya? Kok tidak muncul? Sebentar, saya carikan. Contoh kutipan. Contoh kutipan. Oh, ada ini dulu ya. Baik, ya. Jadi pedomannya dulu. Sudah bisa dibaca ya? Bisa. Bisa. Baik, ya. Jadi pengantarnya penulisan sumber rujukan dan kutipan ya. Setiap kali menulis karya tulis ilmiah kita selalu memerlukan rujukan atau referensi. Bersama dengan itu kita diwajibkan untuk menghindarkan diri dari perbuatan plagiarisme. Pengutipan naskah dari suatu rujukan dapat atau tidak dapat dikategorikan perbuatan plagiarisme. Dikategorikan sebagai perbuatan plagiarisme jika kutipan itu tidak disertai dengan penyebutan sumber rujukannya. Sebaliknya, tidak dikategorikan sebagai perbuatan plagiarisme jika pengutipan itu disertai dengan penyebutan sumber rujukannya. Jadi, menghindarkan diri dari perbuatan plagiarisme itu mudah. Ya. Oke, ini sumber rujukan ya. Kemudian penulisan sumber rujukan kita bicarakan pada pertemuan. Nah, ini penulisan daftar pustaka ya. Berikutnya adalah teknik penulisan kutipan. Ya. Ada dua jenis kutipan ya. Jadi kutipan itu ada dua jenis ya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kemudian kutipan langsung itu ada dua jenis ya. Jadi kutipan langsung yang panjang kutipannya kurang dari 4 baris ya. Jadi maksimal 3 baris kutipannya itu panjangnya. Kemudian kutipan langsung yang panjang kutipannya 4 baris atau lebih ya. Nah, sementara kutipan tidak langsung tidak dibedakan panjang kutipannya ya, panjang naskah yang dikutip itu tidak dibedakan ya. Jadi dengan demikian ada 3 jenis kutipan sehingga ada 3 cara menuliskan kutipan ya, ada 3 cara menuliskan kutipan. Ya, jadi cara yang pertama adalah kutipan langsung yang panjangnya maksimal 3 baris. Kemudian cara yang kedua, penulisan kutipan yang panjangnya 4 baris atau lebih, ya, kutipan langsung. Ya. Kemudian cara yang ketiga, cara penulisan kutipan tidak langsung. Ya, ada 3 cara, ya, diingat ya. Kemudian
Kalau ini kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris, jadi kurang dari 4 baris itu berarti maksimal 3 baris, kutipan diintegrasikan dengan paragraf dalam naskah. Ya. Ini saya baca aja, nanti jelasnya nanti di contoh ya. Jarak spasi kutipan sama dengan teks. Kutipan menggunakan pola kalimat langsung dan diberi tanda kutip. Sebelum atau sudah kutipan informasi rujukan. Mestinya tadi saya pindah dulu ke Word ya, agar kemudian tidak bolak-balik ya. Tapi oke lah, sudah terlanjur ya. Kemudian penulisan kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih. Kutipan ditulis dalam paragraf tersendiri. Nah, ini bedanya. Ditulis dalam paragraf tersendiri. Seluruh kutipan masuk 5 ketukan, ya 5 strip tadi, dari margin kiri dan margin kanan. Ini bedanya lagi. Jarak antar baris 1 spasi, ini beda lagi. Kutipan menggunakan pola kalimat langsung dan tidak diberi tanda kutip, ini beda lagi. Baris awal paragraf baru masuk 5 ketukan lagi, ini juga beda. Sebelum atau sudah kutip diberi informasi rujukan, ini sama. Ya. Jadi dari sekian ini, yang sama hanya yang terakhir ini. Kemudian cara yang ketiga. Ya. Cara yang ketiga, kutipan tidak langsung. Ya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan saduran atau intisari bagian naskah yang dipaparkan dengan gaya penulis dan terintegrasi dengan teks dalam naskah. Nah, jadi kutipan tidak langsung itu ya kutipan yang berupa saduran. Saduran itu artinya dari naskah asli itu kemudian kita bisa kita ubah menjadi kalimat kita sendiri ya dengan tujuan untuk meringkas ya. Jadi barangkali kutipannya itu panjangnya 1 halaman atau bahkan 2 halaman ya mungkin kutipannya. Tapi karena tidak mungkin kita akan mengutip empat baris misalnya atau 2 kali 5 baris seperti itu. Jadi naskah aslinya bisa 1 halaman atau lebih, tetapi kemudian kita singkat ya menjadi beberapa baris. Ya. Itu kutipan tidak langsung. Jadi penulis dapat memodifikasi kutipan tanpa mengubah substansi. Ya. Jadi namanya meringkas itu tidak boleh mengubah substansi. Jadi intisari dari naskah itu harus tetap dipertahankan. Ya. Jarak antar baris pada kutipan tidak langsung sama dengan teks. Nah ini sama dengan kutipan langsung yang panjangnya 3 baris maksimal. Kutipan tidak menggunakan pola kalimat langsung ya, menggunakan kalimat tidak langsung dan tidak diberi tanda kutip ya, sama dengan kutipan langsung yang panjangnya 4 baris. Sebelum atau sudah kutipan diberi informasi sumber rujukan. Ini sama semua ya. Dari 3 jenis kutipan itu yang terakhir ini semuanya sama. Nah, baik. Setelah itu untuk lebih mudahnya kita akan melihat contohnya ya. Jadi kalau tadi itu Anda bingung ya atau tidak paham itu saya bisa memahami ya, tapi agar kemudian menjadi lebih jelas maka kita akan melihat contohnya. Lagi-lagi tidak kelihatan. Bentar. Harus full screen. Contoh kutipan. Mana contoh kutipan? Kok belum kelihatan? Kok belum kelihatan? Sebentar, saya carikan ya. Tadi sudah saya buka kok. Nah, ini sudah ada contoh kutipan. Atau yang lain saya tutup dulu. Ini yang mengganggu.
mudah-mudahan sudah bisa. Contoh kutipan ini ya. Nah, kutipan langsung. Ya, kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris. Jadi maksimal panjangnya 3 baris. Ya. Yang saya cetak merah ini adalah yang kita kutip. Ya. Teks yang kita kutip. Ya. Sementara yang hitam ini adalah naskah kita. Ya. Naskah kita. Jarak antar barisnya 1,5 ya, baik itu naskah kita maupun teks yang kita kutip itu jaraknya 1,5 spasi. Ya, 1,5 spasi. Nah, taruhlah teks yang kita kutip itu adalah adanya perluasan kota mendorong kelompok yang berpenghasilan menengah bertempat tinggal di kawasan pemukiman di tepi kota. Nah, ini contohnya bukan IT ya. Ya, oke. Tapi saya kira dengan mudah Anda ubah sendiri nanti ya. Karena yang penting di sini adalah cara penulisannya. Ya. Nah, kalau kutipan itu panjangnya kurang dari 4 baris ya atau maksimal 3 baris ya, ini panjangnya hanya 2 baris ya, maka cara penulisannya ya ini dijadikan satu dengan naskah kita ya. Jadi ini menjadi satu paragraf ya, menjadi satu paragraf ya. Kemudian jarak spasinya sama 1,5 ya. Kemudian kutipannya menggunakan kalimat langsung ya, Anda lihat di sini kalau kalimat langsung itu ibu berkata koma ya, kemudian tanda petik ya, ayah sedang pergi ke kantor dan seperti itu. Nah, jadi ini harus mengatakan koma ya, kemudian tanda petik, kemudian huruf kapital karena itu kutipan langsung ya, atau kalimat langsung ya, kemudian kutipannya, kemudian titik, akhiri tanda petik ya, tanda petik. Nah, sebelum atau sesudah kutipan diberi sumber rujukan. Jadi ini sumber rujukannya. Jadi sumber rujukan ini bisa kita telusur di daftar pustaka. Jadi di daftar pustaka harus ada namanya Evers. Jadi yang kita tulis di sini hanya nama belakangnya. Nama depannya yang disingkat tadi tidak kita tulis. Nah, jadi kalau kita mencari di daftar pustaka, kita hanya mencari nama belakang yang ditulis lengkap ini. Ya, kemudian tahunnya, ya, tahun 1995. Kalau kita sudah bisa mendapatkan bukunya, maka kita kemudian bisa membuka halaman 84. Nah, harusnya kalau buku yang kita pegang itu sama, nama penulis, tahun terbit, ya, maka di bagian halaman 84 itu kita bisa mendapatkan teks yang dikutip ini ya, yang dikutip. Nah, itu fungsinya ya, fungsinya. Jadi bisa kalau pembaca itu kritis ya, kalau menemukan kejanggalan, wah, ini kutipan ini di buku yang mana, saya tidak pernah membaca ini buku ini ya. Jadi bukunya judulnya ya, nama penulisnya, judulnya saya punya ya, dan di bagian ini saya tidak menemukan kutipan ini ya, misalnya seperti itu. Maka pembaca itu akan menelusur ya, dan akan membuktikan ya bahwa ini ada atau tidak di buku itu. Nah, ini fungsinya ya, ini fungsinya sumber kutipan itu. Ya, oke. Dan fungsinya lagi juga untuk mengetahui apakah ada plagiarisme atau tidak ya. Jadi dengan menyebutkan sumber ini maka berarti ini sudah bukan lagi tindakan plagiarisme. Nah, kalau di contoh di atas ini judulnya sumbernya dituliskan di depan atau mendahului kutipan, maka di bawah ini sumbernya ditulis setelah kutipan ya. Jadi bisa menggunakan dua cara ini ya. Jadi teksnya dulu ditulis, baru kemudian diakhiri dengan penulisan sumbernya. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau yang di atas ini nama penulis itu di luar tanda kurung. Kalau yang di bawah ini nama penulis ada di dalam kurung. Ya, itu yang membedakan. Oke, baik. Berikutnya. Ini kalau kutipan langsung panjangnya 4 baris atau lebih. Ya, panjangnya 4 baris atau lebih. Jadi ini naskah kutipannya yang dikutip.
kemudian ini naskah kita. Ya. Jadi kutipan itu menjadi paragraf tersendiri terlepas dari paragraf naskah kita. Ya. Dan kemudian margin kiri masuk 5 strip, margin kanan juga masuk 5 strip. Ya. Begitu. Kemudian spasi antar barisnya 1 spasi. Ya, 1 spasi. Sementara naskah kita jaraknya 1,5 spasi. Ya. Nah, itu beberapa perbedaan aturannya ya. Seperti itu. Kemudian apalagi? Ya, tanpa tanda kutip ya. Tanpa tanda kutip. Jadi meskipun ini kutipan langsung, ini tidak menggunakan tanda kutip ya. Tetapi ini tagnya sama persis ya. Tagnya sama persis ya. Jadi penulisannya sama persis. Kalau ini ada yang dihilangkan ya, ini diberi tanda kurung siku, kemudian ada titik 3. Ini berarti ada tag yang dihilangkan karena dianggap tidak relevan ya. Dianggap tidak relevan maka dihilangkan. Tapi kalau tidak ada yang dihilangkan, maka ya tidak perlu menuliskan ini kurung siku. Oke. Kemudian kalau ini di naskah aslinya ini adalah paragraf baru, maka setelah ini masuk 5 strip, masuk lagi 5 strip. Karena di naskah aslinya ini adalah paragraf baru. Tapi kalau di naskah aslinya itu bukan paragraf baru, maka begini. Ya. Jadi tetap rata kanan, ya. Rata kiri, juga rata kanan, ya, seperti itu. Oke, penulisan sumbernya bisa mendahului kutipan, ya, seperti ini. Nama penulis ada di luar tanda kurung, atau bisa juga sumber kutipan ditulis setelah kutipannya. Ya. Jadi ini kutipan. Setelah kutipan. Oke, kemudian kutipan tidak langsung. Ya, kutipan tidak langsung, Anda lihat ini. Ya, kutipan tidak langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, bedanya hanya ini kalimat tidak langsung. Ya, yang pertama, yang kedua, ini ya sementara ini tagnya sama ya, tapi sebenarnya ini adalah merupakan ringkasan ya atau parafrase ya, parafrase dari naskah aslinya ya, naskah aslinya. Jadi ini sudah kita ubah dari naskah aslinya ya. Karena ini kutipan tidak langsung. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu harus berbeda dengan naskah aslinya ya, harus berbeda, dan perbedaan itu ada yang merupakan ringkasan, ada yang merupakan parafrase. Ya. Baik, itu ya, kemudian penyebutan sumbernya sama, bisa mendahului ya, atau bisa mengakhiri. Ya. Nah, kemudian untuk kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris, caranya sama. Ya, Anda bisa melihat ini persamaannya. Ya, menggunakan kalimat tidak langsung, kemudian ini juga merupakan saduran, ringkasan atau parafrase dari naskah aslinya. Kemudian jarak spasi antar barisnya sama 1,5, ya, 1,5. Dan ini tag kutipannya itu menjadi satu bagian paragraf dengan naskah kita. Ya, sama. Jadi Anda bisa melihat ini sama dengan yang ini ya, yang panjangnya kurang dari 4 baris dan ini yang panjangnya 4 baris atau lebih. Caranya sama. Ya, caranya sama. Kemudian sumber rujukan juga bisa 2 cara, sebelum dan sesudah kutipan. Ya, sebelum dan sesudah kutipan. Apa lagi? Nah, ini ada satu lagi cara, yaitu kutipan dalam kutipan ya. Kutipan dalam kutipan. Jadi untuk artikel untuk langsung dan kutipan langsung sama-sama ada kutipan dalam kutipan. Jadi
Anda perhatikan di sini ada 2 nama penulis. Ya, ada 2 nama penulis. Jadi kalau di sini ada yang dalam kurung itu dalam Stein 2004-66, jadi sumber rujukan yang kita punya itu adalah yang ditulis oleh Stein. Ya, yang ditulis oleh Stein, ya, tahun 2004, halaman 66. Tetapi naskah ini sebenarnya aslinya ditulis oleh Cartier. Ya. Naskah yang dikutip ini sebenarnya aslinya ditulis oleh Cartier. Ya. Nah, naskah yang berasal dari Cartier itu terdapat dalam bukunya Stein. Ya, jadi di dalam bukunya Stein itu ada kutipan yang bunyinya masyarakat terdiri atas berbagai kelompok sosial, dan ini terdapat dalam bukunya Cartier. Nah, jadi pernyataan Cartier itu tidak kita kutip langsung dari bukunya Cartier, tapi kita kutip melalui bukunya Stein. Ya, bukunya Stein 2004. Makanya cara penulisannya ya pada nama, yaitu adalah nama Cartier, kemudian dalam Stein. Jadi nanti di dalam pustaka, daftar pustaka yang ada adalah daftar pustaka nama Stein ini. Sementara nama Cartier ya ini tidak ada. Ya. Nah itu 3 cara penulisan penulisan kutipan ya, 3 cara penulisan kutipan yang nanti akan terhubung dengan penulisan daftar pustaka. Oke, sekarang sudah pukul 20:59. Semua sudah mengisi daftar hadir? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mengakhiri ini saya mau membuat screenshot ya. Boleh on cam, yang mau on cam silakan. Oke, ada 4 halaman. Jadi nanti sebelum selesai screenshot jangan keluar dulu ya, agar tidak mengubah formasi halamannya ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh saya bebas? 1, 2, 3. Halaman kedua. Oke. Halaman kedua, 1, 2. Oh, enggak mau. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Wah, ini semakin banyak yang tidak on cam ya. 1, 2, 3. Halaman keempat. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, ini yang hadir ada 79 ya. 79 dari 125. Jadi cukup banyak yang tidak Zoom ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Ya, kalau ada pertanyaan berarti minggu depan ya. Karena sekarang sudah waktunya habis ya. Dan berarti minggu ini tidak ada tugas ya. Tugas mungkin minggu depan saja. Baik, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.